Keimanan yang paling mengagumkan adalah keimanan orang-orang yang hidup sesudah kamu. Setelah kamu nanti sudah tidak ada di jagat ini, di akhir zaman nanti ada kaum yang tidak pernah komunikasi dengan Allah, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah menyaksikan Nabi dan utusan Allah menerima wahyu. Yajiduna suhufan, hanya ketemu dengan kitab via kitabun yang isinya tulisan. Saudara seiman di mana saja berada, saya mau cerita tentang sesuatu yang menurut saya adalah menarik, yaitu tradisi orang Arab bahkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah orang Jawa, orang Indonesia adalah ngerumpi. Kalau istilah Arab, orang Arab mungkin disebut dengan halakoh, begitulah. Satu saat Rasulullah bincang-bincang santai dengan para sahabat. Dalam bincang-bincang santai itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayul khalqi ajabu ilaikum imanan. Wahai para sahabat, menurut pendapat kamu, setahu kamu, ciptaan Allah yang biasa disebut dengan makhluk, yang paling mengagumkan menurut penilaian kamu, siapa di antara makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan? Qaulul malaikah. Sahabat sepakat menjawab bahwa makhluk Allah yang paling mengagumkan keimanannya adalah malaikat. Menurut saya dan mungkin menurut kita semua itu tidak berlebihan kalau sahabat menjawab bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang keimanannya sangat mengagumkan. Karena yang namanya malaikat itu sekejap mata pun tidak ada yang melanggar aturan Allah, tidak ada yang membantah, apalagi saat melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi apa kata Rasulullah? Wa malahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Apa alasan mereka tidak iman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah? Karena malaikat itu hidupnya di sisi Allah. Kalau bahasa kita adalah wajarlah kalau malaikat itu punya keimanan yang luar biasa. Kemudian sahabat berpikir sejenak, qalu fan nabiyuna. Kalau begitu, wahai Rasulullah, keimanan yang paling mengagumkan menurut kami adalah para nabi. Dan itu kalau menurut saya atau menurut kita semua itu sesuatu yang tidak berlebihan. Karena yang namanya nabi itu tidak ada satupun diceritakan bahwa ada yang membantah kepada Allah, berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa malahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Apa alasan mereka tidak iman kepada Allah padahal wahyu itu diturunkan pada mereka? Jadi saya ulang lagi bahwa para nabi mendapatkan cobaan yang sangat berat, bahkan musibah besar, yang seandainya cobaan dan musibah itu ditimpahkan kepada kita, ya, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu apa yang akan kita lakukan, nggak tahu apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Tapi tak satu pun di antara para nabi itu yang kemudian diceritakan ada yang mengeluh, bahkan kemudian menuntut kepada Allah, itu tidak terjadi. Seperti nabi yang mendapat cobaan paling berat, sakit, dicoba sakit kurang lebih 16 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, hingga sampai diusir oleh orang kampung, tidak diizinkan untuk tinggal di kampung karena sekujur tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki ini penuh dengan darah, penuh dengan nanah, sehingga baunya menyengat sampai orang yang ada di sekitar kampung itu nggak kuat untuk menahan baunya, hingga sampai pada akhirnya diusir dari kampung dan hanya ditemani oleh seorang istri yang setia. Ini perlu jadi catatan ini. 3 orang istri yang setia cuma 1, mendampingi suaminya Nabi Ayub
yang terusir dari kampung dan hidup di tengah-tengah hutan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub sedikit pun tidak ada kalimat mengeluh kepada Allah, bahkan selalu bersyukur kepada Allah. Kalau bahasa ada sekarang, ya Allah hancurkan seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Yang terpenting segumpal darah yang ada dalam dada saya ini tetap dalam keadaan iman, tetap mengabdi kepadamu, tetap bersyukur kepadamu. Nabi Yusuf juga begitu, dapat cobaan yang cukup menyenangkan. Tapi kalau seandainya terjadi pada kita, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita semua tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf yang dicintai oleh istri pembesar kerajaan yang namanya Zulaikha, tetapi tetap bisa menjaga keimanan, kefahaman, dan ketakwaannya. Sedikit pun tidak tergoda, dan sedikit pun dirinya Nabi Yusuf tidak ternoda. Maka Rasulullah mengatakan, wa malahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Apa alasan para nabi kemudian sampai mengorbankan keimanannya, sedangkan wahyu itu diturunkan pada para nabi itu sendiri. Jadi wajar keimanannya para nabi-nabi dan para utusan Allah. Benar sahabat, berpikir lagi sejenak, menemukan satu jawaban. Qalu fanahnu, kalau begitu Nabi, keimanan yang paling mengagumkan adalah keimanan kami. Dan itu menurut saya dan menurut kita semuanya sangat beralasan, karena tidak ada satupun para sahabat, walaupun cobaannya juga sangat-sangat berat, seperti muadzinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah, ditindih dengan batu, disiksa habis-habisan, tapi tetap mengucapkan kalimat ilahiyah, Allah, 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 Ahad, Ahad, Ahad. Bahkan ada kisah satu keluarga, Yasir, Sumayyah, suami istri, punya anak namanya Ammar, disiksa habis-habisan. Sampai pada akhirnya Sumayyah pun juga terbelah dadanya dengan pedang Al-Gujo musyrik. Tapi kalimat terakhirnya tetap Allah, 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 Ahad, Ahad, Ahad. Dengan demikian maka para sahabat menyerah. Kalau bahasa sekarang, terus kira-kira siapa Rasulullah? Keimanan yang paling mengagumkan. Nah, di luar dugaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna ajabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha." Keimanan yang paling mengagumkan adalah keimanan orang-orang yang hidup sesudah kamu. Setelah kamu nanti sudah tidak ada di jagat ini, di akhir zaman nanti ada kaum yang tidak pernah komunikasi dengan Allah, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah menyaksikan Nabi dan utusan Allah menerima wahyu. Yajiduna suhufan, hanya ketemu dengan kitab, via kitabun, yang isinya tulisan. Ya, sekarang ya mushaf Al-Quran itu dan hadis-hadis yang sudah kita kaji bersama itu. Tapi yu'minuna bima fiha, mereka sudah beriman dengan apa yang ada dalam tulisan itu. Percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya utusan Allah, percaya dengan bahwa nanti ada pembalasan di hari kiamat, ada surga, ada neraka. Itulah saudara seiman. Maka kita simpulkan, kita bersyukur pada Allah, kita hidup di akhir zaman, tapi kita oleh Allah diberi iman, diberi ketakwaan, diberi kefahaman, apalagi bisa menetapi agama yang diridhai oleh Allah, agama Islam, yang tidak hanya sekedar Islam, tapi berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dan kita kerjakan secara berjamaah. Yang jaminan dari Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat man arada bukatal jannati falyalzamil jamaah. Kita menanti saat-saat ajal tiba, di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, 6 sholihan. Kemudian di hari kiamat kita bisa ketemu dengan Rasulullah dan minum air telaga Kautsar.
dan kita berjalan